Dialah raja perang, penguasa ribuan pasukan, penakluk yang tak pernah kalah. Tapi di balik kejayaannya, sang raja merasa hampa. Demi mengetahui nasib rakyatnya, ia rela menyamar menjadi sopir. Namun, siapa sangka, di balik kesederhanaan itu, ia justru direndahkan oleh para bangsawan. Tapi ketika bahaya datang, identitasnya yang sesungguhnya tak bisa lagi disembunyikan. Inilah kisah seorang raja perang yang memilih menjadi rakyat biasa, demi membuka mata semua orang tentang arti kekuasaan sejati. Kerajaan Alvaria dikenal sebagai negeri penakluk. Semua kerajaan tetangga tunduk di bawah panji emasnya. Dan semua itu karena satu orang, Raja Arkan, sang raja perang. Bertahun-tahun ia memimpin ribuan pasukan, menaklukkan musuh, memimpin pertempuran tanpa pernah kalah. Namanya ditakuti, disegani, bahkan diagungkan. Namun di dalam istana megah yang berdiri di pusat ibu kota, Arkan justru duduk sendirian. Angin malam menerpa jendela balkon, sementara pesta kemenangan bergemuruh di aula besar. Pesta lagi, minum lagi, pesta lagi, gumamnya lirih. Dan esok, perang lagi. Ia memandang tangannya. Tangan yang berlumur darah musuh, tangan yang menjatuhkan ribuan prajurit. Tapi kini tangan itu gemetar. Bukan karena takut, tapi karena hampa. Arkan merasakan kelelahan yang tak bisa ditangkap oleh rakyat, bahkan oleh para panglimanya. Ia merasa seperti mesin perang yang hanya tahu menang. Hingga suatu malam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Cukuplah. Aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup sebagai manusia biasa." Keputusannya dianggap gila oleh penasihat setia, Jenderal Malik. "Paduka, Anda tak bisa meninggalkan istana begitu saja. Bagaimana dengan kerajaan?" Arkan menatapnya dalam-dalam. "Justru itulah. Aku ingin tahu bagaimana kerajaan ini berjalan, tanpa aku. Aku ingin melihat dengan mata sendiri, bagaimana rakyat diperlakukan oleh para bangsawan." Dengan identitas baru, Arkan akan menyamar sebagai orang biasa. Setelah diskusi panjang, ia memilih profesi yang sering bersentuhan dengan kaum bangsawan, sopir pribadi. Ia mencukur rambut panjangnya, merapikan janggut, lalu mengenakan pakaian sederhana. Nama barunya, Arka. Dan ia melamar pekerjaan pada salah satu bangsawan terkaya dan paling sombong, Tuan Radven. Tuan Radven dikenal angkuh. Ia memandang semua orang miskin seperti sampah. Saat Arka datang untuk melamar, Radven menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. "Haim, wajahmu keras, sepertinya kau dulu buruh kasar. Baguslah, cocok untuk mengemudi. Tapi ingat, jangan pernah macam-macam. Kau hanya sopir, tidak lebih." Arkan menunduk. "Baik, Tuan." Sejak hari itu, ia resmi bekerja sebagai sopir keluarga Radven. Tapi hidup sebagai sopir tak semudah yang ia kira. Ia harus bangun sebelum fajar, menyiapkan kereta, membersihkan roda, dan memastikan semua rute aman. Setiap hari, Radven memberi perintah dengan nada merendahkan. "Cepat! Jangan lambat, dasar rakyat jelata. Kereta ini kotor sekali. Apa kau membersihkan dengan lidahmu?" Arkan hanya diam, meski di dalam dadanya ada bara yang menyala. "Kalau kau tahu siapa aku sebenarnya," pikirnya, "mungkin kau sudah berlutut di kakiku." Suatu sore, rombongan bangsawan mengadakan perjamuan. Arkan harus menunggu di luar, berdiri berjam-jam di bawah terik matahari. Ketika pesta usai, Radven sengaja menumpahkan segelas anggur ke kepala Arkan. "Ini agar kau wangi, sopir," katanya sambil tertawa, diikuti bangsawan lain. Arkan mengepalkan tangan. Ia bisa saja menebas kepala Radven hanya dengan satu tebasan. Tapi ia menahan diri. Ia sadar, inilah ujian, melihat sendiri bagaimana rakyat jelata diperlakukan. Namun di antara kerumunan, ada satu sosok berbeda. Putri Elira, keponakan Radven, menatap Arkan dengan iba. "Mata itu, kenapa terlihat begitu penuh luka?" bisiknya dalam hati. Malam itu, di kamar kecil untuk para pelayan, Arkan termenung. Ia teringat para prajuritnya yang gugur di medan perang. Mereka mati demi kerajaan, tapi keluarganya tetap miskin, dilupakan bangsawan. Air mata hampir jatuh di pipinya. "Selama ini aku buta.
Aku berperang demi orang-orang yang hanya tahu menghina rakyat kecil. Untuk pertama kalinya, Arkan benar-benar merasa menyesal. Pada perjalanan menuju pesta lain, Arkan mendengar percakapan para bangsawan. Hahaha, rakyat jelata memang pantas diinjak-injak. Mereka hanya ada untuk melayani kita. Arkan menahan amarah, tapi ia tetap diam. Namun Elira yang duduk di kereta ikut mendengar. Ia menunduk, merasa malu menjadi bagian dari darah bangsawan. Tatapannya tak sengaja bertemu dengan mata Arkan lewat kaca kecil. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang berbeda. Saat rombongan pulang, jalan mereka disergap puluhan perampok bersenjata. Para penjaga panik, bangsawan menjerit ketakutan. Radven bersembunyi di balik kereta, tubuhnya gemetar. Arkan berdiri tenang, tatapannya berubah tajam. Ia meraih pedang dari seorang penjaga yang terjatuh. Cukup. Dengan gerakan cepat, ia menebas musuh satu persatu. Tubuhnya bergerak seperti bayangan, matanya menyala seperti singa lapar. Dalam hitungan menit, puluhan perampok roboh. Sunyi. Semua bangsawan terpaku. Mereka sadar, sopir itu bukan orang biasa. Radven mendekat dengan wajah pucat. "Kakau, siapa kau sebenarnya?" Arkan berdiri tegap, pedangnya berlumur darah. "Aku adalah Arkan, Raja Perang Alvaria. Raja kalian." Semua terdiam. Para bangsawan langsung berlutut, wajah mereka penuh ketakutan. Radven gemetar, berkeringat dingin. Ia sujud di kaki Arkan. "Paduka, ampunilah aku tidak tahu." Arkan menatapnya dingin. "Ketika kau merendahkan sopir, sesungguhnya kau merendahkan rakyatku. Aku menyamar untuk melihat kebenaran, dan aku telah melihat betapa busuknya hati para bangsawan." Elira berlutut juga, namun berbeda dari yang lain. Ia menatap Arkan dengan mata berani. "Paduka, tidak semua bangsawan seperti paman saya. Beberapa masih peduli pada rakyat." Arkan terdiam. Ia melihat ketulusan dalam diri Elira. Untuk pertama kalinya, ia percaya masih ada harapan. Ia menatap Radven yang gemetar. "Kalau aku mau, kepalamu sudah kuambil sejak lama. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Hukumanku lebih berat, mulai hari ini, kau akan kehilangan semua tanah dan hartamu. Semuanya akan dibagikan pada rakyat yang pernah kau hina." Radven menjerit putus asa, tapi Arkan tidak peduli. Keesokan harinya, seluruh kerajaan gempar. Sang raja kembali ke istana, kali ini bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pemimpin baru. Ia menghapus hak-hak istimewa bangsawan yang menindas. Ia turun langsung ke desa, mendengar keluhan rakyat, membangun sekolah, membagikan tanah, dan memberi keadilan. Para rakyat mencintainya. Ia tetap dijuluki Raja Peram, bukan karena menaklukkan negeri asing, tapi karena berani memerangi keserakahan bangsawan. Dan dalam hatinya, ia tahu, keputusan untuk menjadi sopir telah mengubah segalanya. Kini, ia bukan hanya raja, tapi pelindung sejati bagi rakyatnya.